Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. The Endless Sky Scientist secara bertahap mempercepat mantranya dan mengulurkan jarinya ke kuali, memerintahkan tutupnya untuk diluncurkan ke udara dalam seberkas cahaya biru. Kemudian, butiran pasir yang berkilau terbang keluar dari kuali dan menyelimuti altar, memikat semua penonton yang hadir. Ketika orang suci melihat ini, dia menghentikan mantranya dan menunjuk ke bison yang dirantai di altar. Dalam sekejap cahaya, rantai perak mengerut, dengan erat menggali ke dalam daging binatang itu sampai memotong seperti 1000 bilah, membelah binatang itu menjadi lebih dari 100 bagian dan memenuhi udara dengan aroma darah. Pasir biru mulai mengalir ke rantai perak dan menutupi altar dengan padat. Kemudian, mayat bison mulai berdenyut dalam cahaya biru saat pasir secara bertahap memakan dagingnya, sangat mengejutkan mereka yang menonton. Sebuah bola lampu hijau terbang keluar dari mayat bison itu dan langsung melesat ke udara. Itu adalah jiwa primal yang telah dikembangkan oleh Azure Wind Bison selama bertahun-tahun. Tapi sebelum dia bisa bergerak jauh, beberapa kilatan cahaya biru melesat keluar dari altar dan menjatuhkannya, menenggelamkannya ke aliran pasir di bawah. Setelah beberapa waktu, mayat binatang besar itu benar-benar menghilang. Keseluruhan daging dan tulangnya telah dikonsumsi oleh pasir biru dengan setiap butir mengandung jejak darahnya. Ketika orang suci melihat ini, dia dengan tenang melambai ke arah ular piton putih besar dan rantai mengencang di sekelilingnya, diam-diam membawanya ke atas altar. Pengorbanan serupa terjadi dengan piton. Dengan daging dan jiwa dari dua binatang iblis kelas 7 yang dikonsumsi, pasir biru berubah menjadi awan darah di atas altar dan melayang tanpa bergerak. Kemudian, orang suci itu menggunakan gerakan mantra agar kuali besar itu perlahan-lahan mengapung dari altar dalam serangkaian getaran. Dia menoleh kedua pembudidaya Nas Chainsaw di belakangnya dan dengan hormat berkata, "Aku akan mulai memanggil binatang suci. Tolong pinjamkan aku kekuatanmu." Pemuda anggun itu tersenyum dan dengan tenang berkata, "Tentu saja. Kami akan melakukan yang terbaik." Wanita berambut ungu itu juga tersenyum. Orang suci itu mengangguk dan mengangkat tangannya. Dia menjentikkan jarinya dan berulang kali menyerang formasi mantra di sekitarnya dengan segel mantra. Segera, itu mulai bersinar dengan cahaya terang dalam aktivasi. Baik kuali besar di altar dan formasi mantra di bawahnya mulai memancarkan cahaya biru dalam sinkronisasi. Api biru di kuali juga melemah. Orang suci berjalan setengah langkah ke depan dan mengangkat kepalanya, mengucapkan mantra samar. Kemudian kedua dewa besar meletakkan tangan di bahu orang suci dan perlahan menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya. Tubuh saintes bersinar dengan cahaya perak dan pola naga banjir dengan kepala lembu muncul di dahinya. Dia menyatukan tangannya dan kemudian membukanya untuk melepaskan dua sinar kekuatan spiritual murni di kuali. Saat kuali berputar, ia menyerap cahaya putih tanpa akhir. Dan segera, itu mulai menyemburkan kabut cahaya biru yang segera mengembun menjadi bola cahaya seukuran kepala di atas kuali. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak kabut terkonsentrasi di bola dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ekspresi saintes berubah muram ketika dia melihat ini, dan sinar cahaya di tangannya berfluktuasi dalam ukuran seolah-olah berusaha mengendalikan kuali. Kedua dewa agung terus menuangkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh orang suci. Seiring berjalannya waktu, bola cahaya semakin menyilaukan dan mulai mengeluarkan jeritan tajam. Pada saat itu, formasi mantra yang mengelilingi mereka mulai berdengung dan terus-menerus melepaskan sinar berbagai warna ke arah bola. Ekspresi saintes menjadi tegas dengan hati-hati dan dia mulai mempercepat mantranya. Beberapa saat kemudian, bola cahaya menyusut sebelum pecah menjadi terik matahari biru. Itu memudar untuk mengungkapkan lubang biru seukuran telur yang mengambang di udara. Lubang itu hanya ada sebentar sebelum memudar.
Cahaya merah keluar dari lubang dan masuk ke awan darah di atas. Cahaya merah adalah magnet bagi butiran darah di awan, menarik pasir ke arahnya dengan tergesa-gesa dan menutupinya dengan erat dalam kepompong merah tua yang menggeliat. Dewa suku melonjak yang menonton ini tercengang oleh pemandangan itu. Orang suci itu diam-diam menunjuk ke kuali besar, menyebabkan benang biru yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, membungkus kepompong merah tua dan menyeretnya ke dalam kuali. Kemudian, tutupnya terbanting dan menyegelnya. Api azure melonjak setinggi 10 meter di sekitar kuali, benar-benar menenggelamkannya. Formasi mantra di bawah altar kemudian mulai berkedip dengan cahaya dan memadatkan ki spiritual yang mencengangkan yang perlahan mengalir ke dalam api. Ketika orang suci melihat ini, dia menghela nafas lega. Orang suci itu berbalik dan berbicara, ritualnya selesai dengan lancar. Namun, kita perlu menunggu sebulan sebelum kita bisa melihat hasil dari inkarnasi binatang suci. Tentu saja, bahkan jika inkarnasi binatang suci tidak bisa bertahan lama di alam fana kita, itu akan bertahan setidaknya seminggu. Ini akan menjadi waktu yang lebih dari cukup bagi binatang suci untuk menemukan pembudidaya asing. Setelah binatang suci menyelesaikan tubuh pahatannya, dua dewa agung dan aku akan memimpin perburuan kultivator asing. Sebelum ini, setiap orang harus beristirahat dan mempersiapkan diri. Secara alami, dewa suku melonjak tidak mengajukan keberatan atas hal ini dan mereka semua pergi. Namun, beberapa penasaran dan mau tak mau melirik kuali besar itu lagi. Tidak lama kemudian, hanya orang suci dan dua dewa agung yang tetap berada di area terlarang. Rekan Taoisu, Matahari Abadi. The Scientist memanggil dua pembudidaya Nas Chen Sol dan berkata, aku harus menyusahkan kalian berdua untuk menjaga kuali selama 2 hari untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tentu saja, wanita berambut ungu itu segera menjawab, kami tidak ingin upaya 10 tahun kami gagal. Pria anggun itu mengangguk. Orang suci itu santai ketika dia mendengar ini, tetapi kemudian, serangkaian geraman menggelegar mengguncang kuali dengan samar dan menyebabkan ekspresinya membeku. Setelah itu, ketiga pembudidaya yang hadir saling bertukar pandang dan segera duduk bersila di sekitar altar. 2 hari kemudian, suara bel berulang kali terdengar di seluruh kuil langit tak berujung. Banyak kultivator kelas rendah dan suku yang masih tinggal di kuil memandangi mereka dengan takjub. Setelah itu, lebih dari selusin seberkas cahaya merobek langit dan terbang ke selatan. Meskipun garis-garis cahaya bergerak dengan cepat dan tidak ada yang bisa melihat siapa yang terbang di dalamnya, jelas bahwa tidak satu pun dari garis-garis cahaya ini milik pembudidaya tingkat rendah, sangat mengejutkan orang-orang yang melihatnya. 3 hari kemudian, garis biru terbang melewati ujung selatan sungai air surgawi, sungai terbesar di dataran langit tak berujung. Itu menerbangkan lingkaran besar di permukaan sungai, menampakkan dirinya sebagai naga banjir merah dengan kepala lembu. Naga banjir itu panjangnya hanya belasan meter dan lapisan cahaya biru samar menutupinya, menutupi penampilannya yang sebenarnya. The Endless Sky Scientist mengambang di atas kepalanya, saat dia memeriksa permukaan air. Sesaat kemudian, beberapa garis cahaya melintas dari langit dan dua dewa agung muncul. Rekan Taoislin, apakah binatang suci telah menemukannya? Wanita berambut ungu itu bertanya. Sang orang suci menjawab, pasti. Karena orang ini membawa begitu banyak kumbang pemakan emas, dia tidak akan bisa menyembunyikan dirinya dari binatang suci. Dia pasti tidak jauh dari permukaan air. Orang ini benar-benar licik untuk melarikan diri saat binatang suci tenggelam. Begitulah cara dia menyembunyikan dirinya dari kami berkali-kali. Mari kita pergi. Bagus, pria anggun itu dengan dingin menjawab, aku juga ingin melihat apakah dia benar-benar penatua sekte penyaringan yin atau tidak. Dia sudah diserang oleh elemental immortal Res Palem Brotherhood, tapi dia masih bisa menghindari kita dengan aman. Saya benar-benar ingin melihat kemampuannya.
Kudengar penampilan orang ini tidak terlalu tinggi dan dia tampak muda. Saya juga ingin melihat siapa karakter yang kuat ini, kata wanita berambut ungu itu. Karena kalian berdua sangat bersemangat, ayo pergi. Wanita berjubah perak itu terkekeh dan kemudian tanda perak muncul di dahinya. Dengan menggunakan semacam bahasa kuno, dia berbicara dengan binatang suci mereka di bawahnya dengan nada hormat. Setelah itu, binatang suci itu mendengus dan pergi dalam seberkas cahaya biru. Ketika pembudidaya lain melihat ini, mereka buru-buru mengikutinya. Mereka mengikuti sungai selama lebih dari 200 km sebelum menemukan bagian dari saluran sungai yang sempit. Setelah itu, garis merah samar muncul dari air dan melesat jauh ke kejauhan sebelum tiba-tiba menghilang. Orang suci itu menunggu kedua temannya menyusul dan berkata, "Buruk." Kultivator asing telah merasakan sesuatu dan menggunakan teknik penghindaran rahasia untuk lari. Dia sekarang lebih dari 100 km jauhnya. Ini akan merepotkan mengingat betapa kuatnya indera spiritual orang ini. Yang lain terlalu lambat. Ayo maju dan blokir jalannya. Jika tidak, akan sulit untuk melacaknya lagi. Kedua dewa besar segera mengangkat tangan dan mengirimkan transmisi suara ke beberapa pembudidaya yang mengikuti mereka. Kemudian ketiganya dengan cepat mengikuti jejak kultivator asing itu dengan seluruh kecepatannya. Meskipun mereka sangat jauh dan tidak dapat mengunci indera spiritual mereka pada kultivator asing, inkarnasi binatang suci memiliki kemampuan yang luar biasa dan hebat. Pengejaran berlanjut sepanjang hari. Meskipun Hanli akan menggunakan teknik penghindaran bayangan darah untuk memisahkan diri dari mereka dengan jarak yang sangat jauh, mereka akan segera melacaknya dan mengejar lagi. Hanli terpaksa membuka segel kultivasinya 3 kali, dan sekarang dia masih tidak bisa melepaskannya, hatinya menjadi cemberut. Senior, aku sudah menyingkirkan para pembudidaya suku melonjak ini 3 kali dan meninggalkan jarak yang jauh di antara mereka setiap kali, tetapi mereka selalu bisa mengejar jejakku. Mungkinkah ada beberapa teknik penguatan indera spiritual yang berada di luar teknik pengembangan hebat? Bagaimana mereka bisa melihatku begitu jauh? Tanya Hanli, kulitnya pucat pasi karena ketegangan. Pada saat itu, Hanli sudah mengangkat Soulok Seal dan terbang di udara dalam garis biru. Dia telah melakukan ini 3 kali untuk menggunakan teknik penghindaran bayangan darah, membawa tubuh Hanli ke jurang krisis. Jika dia tidak menggunakan beberapa teknik rahasia tingkat tinggi, untuk secara paksa menekan serangan balik Ki yang mengerikan, dan penggunaan selusin tetes Myriad Spirit Milk, untuk menebus kebutuhan esensi darah dari Blood Shadow Evasion, dia takut dia tidak akan bisa, untuk menekan. Dan di bawah tekanan seperti itu, dia telah kehilangan 3 tahun kultivasinya. Jika bukan karena banyak pil obat yang dia minum, sangat mungkin dia akan turun ke seluruh tingkat kultivasi. Dengan tubuhnya didorong hingga batasnya dan para pembudidaya Nas Chen Sol mengejarnya, dia menemukan dirinya dalam krisis yang mengerikan. Tapi sebelum dia mengetahui bagaimana Soaring Tribes Immortals melacaknya, dia tidak bisa dengan gegabah menggunakan teknik penghindaran Blood Shadow. Kalau tidak, dia akan menghancurkan dirinya. Monarch Soul Divergence dengan dingin mendengus dan berkata, "Meskipun saya sangat percaya diri dengan seni pengembangan hebat saya tidak berani menyombongkannya sebagai teknik indera spiritual nomor 1 di dunia kultivasi. Tidak banyak yang memiliki bakat lebih besar dariku, tapi mereka memang ada. Kemungkinan mereka memiliki teknik yang sangat kuat. Namun, mereka yang mengejar Anda tidak melacak Anda melalui indera spiritual yang sangat kuat. Sebaliknya, mereka melacak Anda melalui cara yang tidak manusiawi." Ketika Hanli mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari. Maksudnya tidak manusiawi. Maksudmu binatang iblis itu. Betul sekali. Apakah Anda tidak merasakan sesuatu yang mirip dengan binatang iblis di belakang Anda? Penampilannya persis sama dengan apa yang digambarkan oleh manusia suku melonjak tentang dewa pelindung mereka,
binatang langit tak berujung. Orang-orang dari kuil langit tak berujung kemungkinan besar memanggil binatang itu untuk mendapatkan kembali wajah mereka yang hilang karena Naschen Soul Immortals mereka dibunuh olehmu. Tidak aneh jika sesuatu yang bukan dari dunia ini bisa melacakmu. Han Li mengerutkan kening dan dengan ragu bertanya, binatang langit tak berujung. Saya telah mencatatnya, tetapi binatang khusus ini hanya memiliki kekuatan sihir di sekitar tingkat binatang iblis kelas 7, jauh lebih rendah dari burung suci Moulan. Bagaimana itu bisa memiliki kemampuan seperti itu? Hehe, saya pernah mendengar Anda berbicara tentang perang benua Anda melawan Moulan, dan bagaimana mereka memanggil proyeksi burung suci dengan bantuan harta karun. Itu hanya memiliki tubuh ilusi dan muncul di dunia ini. Dari apa yang saya rasakan, binatang iblis yang mengikuti Anda seharusnya memiliki tubuh asli. Jika itu yang terjadi, Endless Sky Beast tampaknya menggunakan kemampuan yang mirip dengan yang dimiliki iblis penatua, melalui penggunaan beberapa binatang lain sebagai media untuk membawa dirinya ke dunia ini. Jangan remehkan kemampuan yang dimiliki inkarnasi ini. Jika Anda memberinya cukup waktu, itu akan tumbuh menjadi keberadaan yang menakutkan. Sepengetahuan saya, ada beberapa inkarnasi serupa yang turun ke dunia ini, tetapi semuanya menakutkan untuk dilihat. Dan mereka jarang terlihat oleh pembudidaya biasa. Ada makhluk seperti itu di dunia fana kita. Namun, tidak ada waktu bagi saya untuk membahas lebih lanjut masalah ini dengan Anda. Terlepas dari apakah ini binatang iblis atau binatang suci, apakah senior memiliki metode untuk melarikan diri dari pengejarannya? Akan sangat merepotkan jika segelnya terus dicabut. Saat Han Li menyapu indera spiritual di belakangnya, dia melihat 3 pembudidaya dan binatang iblis di kejauhan di belakangnya dan menjadi khawatir. Monarch Soul Divergence menjawab, ada banyak sekali binatang aneh di alam atas. Siapa yang tahu kemampuan luar biasa seperti apa yang digunakannya untuk melacak Anda? Kemampuan menahan ki Anda juga cukup memuaskan saya. Tampaknya tidak ada metode yang baik selain membunuh binatang ini. Namun, saya dapat menginstruksikan Anda tentang metode sederhana berpura-pura mati, yang mampu memadamkan semua tanda kehidupan dari tubuh Anda, tetapi saya tidak tahu seberapa berguna ini nantinya. Lagi pula, binatang iblis itu mungkin tidak melacakmu melalui auramu. Han Li terdiam dan kemudian kilatan dingin berkedip dari matanya. Dia dengan galak berkata, baik, kalau begitu aku akan membunuh binatang ini. Monarch Soul Divergence berkata dengan khawatir, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh binatang itu. Itu ditemani oleh 2 dewa agung dan wanita bertopeng pertengahan Naschen Soul itu haruslah Endless Sky Scientist. Kemampuannya juga seharusnya tidak diremehkan. Jika saya tidak mengambil risiko, tidak akan ada peluang. Saya harus memperlakukan Naschen Soul kedua saya sebagai sumber daya sekali pakai jika saya ingin berhasil. Kata Han Li dengan nada dingin. Silver Moon lalu berkata, Tuan, jika Anda berencana melakukan itu, saya juga ingin membantu Anda. Setelah mendengarnya, Han Li bertanya, bagaimana lukamu? Apakah Anda dapat bertahan untuk mengalihkan perhatian mereka sebagai roh artefak? Silver Moon tersenyum dan berkata, saya adalah roh artefak dari harta magis guru. Tidak peduli seberapa parah luka saya, selama pedang terbang guru tidak hancur, saya tidak akan mati. Guru tidak perlu terlalu khawatirkan saya. Paling-paling, saya hanya akan tetap tertidur di harta magis guru selama beberapa tahun. Setelah beberapa pertimbangan, Han Li menghela nafas dan berkata, baiklah. Karena situasi kita saat ini jauh dari baik, aku harus merepotkanmu. Setelah itu, Han Li mempelajari mantra untuk berpura-pura mati dari Monarch Soul Divergence. Dengan hafalan itu, dia kemudian langsung meletakkan tangannya di atas kepalanya. Naschen Soul keduanya muncul dalam kilatan cahaya hitam dan memuntahkan Yin Shifting Banner dari mulutnya.
Kemudian mengguncang bendera tanpa akhir dan melompat ke udara. Dalam sekejap mata, awan hitam berkumpul di sekitar mereka dalam badai, menggelapkan langit sepanjang 1 kilometer dan memenuhi udara dengan ki jahat. Ambil ini. Jika Endless Sky Scientist mengejarmu dengan binatang itu, gunakan pedang ini untuk menjatuhkannya. Kata Hanli dengan nada yang mengesankan. Kemudian dengan lambaian tangannya, dia memanggil pedang merah kecil dan melemparkannya ke awan hitam. Itu adalah pedang setan darah. Setelah itu, jeritan tajam bergema dari awan dan pedang itu terbang. Hanli melirik awan iblis di kejauhan dengan ekspresi cemberut. Kemudian, dia memanggil sebuah botol kecil dengan membalikkan tangannya dan menuangkan setetes susu semangat tahun segudang ke dalam mulutnya. Tubuhnya bersinar terang dengan cahaya spiritual dan dia merobek langit dalam garis biru. Apa yang terjadi? Jika saya tidak salah, Nas Chen Sol dari kultivator asing itu terwujud dan kabur dengan sendirinya. Ketika wanita berambut ungu itu melihat ini, dia hanya bisa berteriak keheranan. Pria anggun itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada muram, "Itu tidak benar. Jika Nas Chen Sol biasa terwujud, tubuhnya tidak bisa bergerak sendiri. Namun, orang itu sekarang melarikan diri ke arah yang berbeda dari Nas Chen Sol-nya. Mungkinkah dia mengembangkan sesuatu yang mirip dengan teknik tiga mayat jiwa?" Wanita berambut ungu memasang ekspresi termenung dan berkata, "Jika dia mencoba menggunakan teknik klon untuk melarikan diri dari kita, dia tidak akan berhasil. Nas Chen Sol juga tidak akan bisa kabur dari kita selama kita memperhatikan keberadaannya. Sekarang Nas Chen Sol yang utuh telah melarikan diri, itu seharusnya bukan seperti teknik divisi 6 jiwa yang dikembangkan oleh rekan Daois Bui. Mungkinkah ini Nas Chen Sol kedua yang legendaris?" Orang suci itu mengerutkan kening dan merasakan gelombang alarm. Pria anggun itu menoleh ke orang suci dan bertanya, apakah binatang suci itu merasakan sesuatu yang aneh? Tidak bisa, saintes menghela nafas, binatang suci hanya berhasil membawa jejak rasa spiritualnya ke dunia ini. Ini akan membutuhkan lebih dari 100 tahun kultivasi sebelum dapat sepenuhnya menggunakan indera spiritual. Kemampuannya terbatas karena kultivasinya hanya pada level binatang iblis tingkat 7. Pria anggun itu merenung sejenak sebelum berkata, "Ini akan agak merepotkan. Karena kami tidak dapat membedakan mana yang asli, kami tidak dapat membiarkan salah satunya melarikan diri. Bagaimana kalau aku menghadapi Nas Chen Sol sementara kalian berdua mengejar pria dengan Holy Beast itu? Dengan kemampuanku, seharusnya tidak butuh banyak waktu untuk berurusan dengan Nas Chen Sol." "Rencana itu kedengarannya bisa diandalkan," kata wanita berambut ungu sambil tersenyum. "Dengan saya di sisi orang suci, tidak ada yang terjadi padanya. Meskipun Nas Chen Sol itu mungkin bukan jiwa utamanya, jangan bunuh untuk saat ini. Pertama, coba temukan metode untuk membiakkan kumbang pemakan emas darinya." "Tentu saja," pria anggun itu berkata, "aku juga sudah mempertimbangkannya." Pria anggun itu berpisah dengan dua lainnya dan terbang mengejar Nas Chen Sol kedua Hanli dalam seberkas cahaya hijau sepanjang 30 meter, menghilang dari pandangan. The Endless Sky Scientist dan wanita berambut ungu tidak mengubah arah dan terus mengejar Hanli. Keduanya melakukan perjalanan lebih dari 50 km dan menutup jarak antara mereka dan Hanli. "Kita seharusnya hanya berjarak sekitar 30 km dari mereka. Silver Moon, saatnya kamu pergi." Lengan baju Hanli bergetar saat seekor serigala perak kecil terbang keluar darinya, mendarat di sisi Hanli. Kemudian dengan kabur, Silver Moon mengambil bentuk Hanli. Wajah Hanli tersenyum masam, tetapi karena tidak ada waktu, dia memanggil kantong penyimpanan dan mutiara biru seukuran ibu jari sebelum menyerahkannya ke Silver Moon. Hanli menjelaskan, "Karena kamu adalah roh alat tanpa tubuh daging dan tidak akan dapat dengan gesit mengendalikan harta sihir, bawalah kumbang pemakan emas bersamamu dan mutiara petir. Jika binatang iblis itu mengikutimu,
pertimbangkan hal lain selain melukai binatang itu. Ini akan baik-baik saja selama Anda menonaktifkannya untuk saat ini. Guru, tenanglah. Jika Endless Sky Beast mengikuti saya tidak akan membiarkannya dengan mudah melarikan diri. Silver Moon mengambil 2 harta dan merobek langit dengan garis perak.